Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku kali ini. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai responsif praktikum pemodelan oseanografi tahun 2021. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Petrixian Octavia Malasmana dengan NIM 26050119130125 dari kelas Oseanografi A. Oke, untuk materi yang akan dibahas kali ini itu ada 4, yang mana 4 ini tuh praktikum pemodelan oseanografi. Yang pertama itu ada model adveksi satu dimensi, yang kedua ada model difusi satu dimensi, yang ketiga ada model adveksi difusi dua dimensi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu model adveksi satu dimensi. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu mengenai adveksi. Persamaan adveksi merupakan salah satu persamaan diferensial parsial yang memodelkan pergerakan suatu konsentrat dalam cairan yang mengalir dengan asumsi konsentrat tersebut tidak mengalami proses difusi dalam cairan. Persamaan adveksi juga dikenal sebagai persamaan transport atau persamaan konveksi. Jadi ibaratkan adveksi ini tuh pergerakan partikel begitu tanpa ada difusi yang ada di dalam partikel tersebut. Nah, persamaan adveksi itu dapat diartikan juga persamaan gelombang linear orde 1 dan termasuk dalam persamaan transportasi suatu fluida dengan arah tertentu. Nah, untuk persamaan adveksi itu dapat dimodelkan dengan persamaan berikut, yaitu dou F per dou T sama dengan min U dou F per dx, dengan F-nya itu merupakan konsentrasi suatu zat terlarut, U-nya itu adalah kecepatan dalam sumbu X, T-nya itu waktu, dan X adalah sumbu horizontal. Nah, dalam adveksi satu dimensi ini kita menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode FTCS atau Forward in Time, Central in Space. Nah, untuk skema FTCS ini merupakan pendekatan numerik beda maju terhadap waktu dengan pusat terhadap ruang. Dalam analisis numerik, metode FTCS ini metode beda hingga yang umum digunakan dalam pemecahan numerik persamaan diferensial. Untuk metode beda hingga merupakan metode yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial yang didasarkan pada ekspansi daerah Taylor. Nah, untuk diskretasinya seperti ini untuk metode FTCS yang akan dihasilkan pada kolam yang bawah ini. Kemudian untuk metode yang kedua itu merupakan metode leapfrog. Nah, persamaan beda hingga dengan metode leapfrog ini menggunakan pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Untuk skema leapfrog merupakan pengembangan dari skema eksplisit. Metode beda hingga skema eksplisit ini banyak digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial. Skema leapfrog ini banyak digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial karena sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Nah, kelemahan dari skema leapfrog ini adalah langkah waktunya itu harus kecil. Diskretasi dari metode leapfrog dapat ditampilkan berikut. Kemudian untuk metode yang ketiga, ini adalah metode upstream. Nah, pada metode upstream ini digunakan pendekatan metode beda maju untuk turunan terhadap waktu. Sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Apabila U-nya itu lebih dari 0, turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur. Nah, tapi apabila U-nya itu kurang dari 0, turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda maju. Untuk metode leapfrog ini karena tadi itu dibedakan menjadi dua, apabila U-nya lebih besar daripada 0 dan U-nya lebih kecil daripada 0, maka diskretasinya juga ada dua. Nah, di sini aku pakainya pemodelannya itu menggunakan MATLAB. Nah, di sini itu karena tadi itu kita menggunakan 3 metode, yaitu FTCS, leapfrog, dan juga upstream. Maka di sini aku sudah ada tiga metode tersebut. Yang pertama kita itu lihat dari FTCS terlebih dahulu. Nah, FTCS continue itu pemodelannya seperti ini untuk programnya, kode programnya. Skripnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang discontinue seperti ini, karena kita menggunakan dua ya, ada yang continue dan juga discontinue. Nah, perbedaannya apa? Untuk yang continue ini merupakan menggunakan continue ini apabila dalam mengukur suatu polutan itu akan terjadi
eh, penambahan polutan secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Jadi itu polutannya itu tidak habis. Nah, apabila menggunakan discontinue, itu polutannya itu hanya dibuang sekali saja. Jadi tidak ada penambahan polutan setiap waktunya. Perbedaannya begitu. Nah, kemudian untuk yang metode kedua yaitu metode leapfrog, ini ada yang seperti ini untuk metode yang continue. Kemudian untuk yang discontinue seperti ini. Ini kita masih menggunakan MATLAB. Nah, untuk yang metode terakhir ini adalah metode upstream yang continue seperti ini dan yang discontinue seperti ini. Ya, sebenarnya bisa di run. Nah, kan tapi karena saya sudah punya hasilnya, maka akan aku buka aja yang hasilnya untuk metode masing-masing metode. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 hasil. Ini tiga-tiganya bisa aku dapat dari MATLAB tadi ya. Untuk yang pertama itu ada metode FTGS. Dan ini tiga-tiganya itu aku ambil pas metode yang continue. Kenapa aku ambil yang continue? Karena biasanya kita memodelkan itu di saat metodenya itu pakai continue. Jadi polutannya itu masih terdapat polutan dalam rentang waktu tertentu. Nah, ini FTCS itu seperti ini grafiknya. Kemudian yang kedua, ini ada metode leapfrog. Metode leapfrog itu hasilnya seperti ini. Ini juga secara kontinu, dan terakhir ini adalah metode upstream secara kontinu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam metode FTGS kontinu, kemudian leapfrog kontinu, dan juga yang terakhir adalah upstream kontinu itu memiliki perbedaan masing-masing. Nah, perbedaannya seperti apa? Bisa dilihat di sini. Nah, untuk hasilnya itu seperti apa pembahasannya? Nah, jadi dari ketiga grafik tersebut dapat dilihat bahwa misalnya kalau yang metode yang terbaik itu adalah metode upstream. Kenapa metode upstream? Karena metode upstream itu tidak memiliki kesalahan dalam penentuan arah dan kecepatan, karena menggunakan pendekatan maju dan mundur secara terpisah. Nah, hal tersebut juga dapat dilihat dari analisis stabilitas seperti gambar di bawah ini, rumusnya. Nah, dari persamaan tersebut, skema upstream memenuhi kondisi Courant-Friedrich-Rowe yang dapat menjadi domain numerik dari persamaan dependen lebih besar daripada bentuk fisiknya setelah provokasi percepatan dan perturbasi fisik ataupun seperti kecepatan suara atau kecepatan cahaya selalu lebih kecil dari bentuk numeriknya. Ini menurut Brizola 2020. Nah, kemudian kita masuk ya untuk yang materi kedua yaitu model difusi satu dimensi. Nah, apa sih metode difusi itu? Apa sih model difusi itu? Bedanya dengan adveksi apa? Jadi model difusi satu dimensi ini merupakan fenomena perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, setiap zat berdifusi itu akan menuruni gradien konsentrasinya. Jadi pergerakannya itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi itu memiliki ciri-ciri hasil dalam transportasi pencampuran atau transport massa tanpa memerlukan gerakan yang besar. Dalam pendekatan fenomenologis, menurut hukum Fick dinyatakan bahwa fluks difusi sebanding dengan gradien negatif dan konsentrasi. Proses difusi dapat diartikan dengan perambatan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Nah, untuk model difusi ini menggunakan persamaan berikut. Jadi persamaannya itu hampir sama dengan metode adveksi, yaitu do F per do T sama dengan AD do kuadrat F per do X kuadrat. Nah, perbedaannya itu pada nilai AD. AD itu merupakan koefisien difusi, sedangkan untuk yang komponen lainnya itu masih sama, di mana F adalah konsentrasi zat yang terlarut, T-nya adalah waktu, dan X-nya itu adalah arah sumbu secara horizontal. Nah, untuk yang model difusi ini aku pakainya itu untuk metode difusi ini aku makainya itu cuman satu metode, yaitu metode eksplisit. Nah, di mana metode eksplisit ini digunakan untuk mengaproksimasi persamaan diferensial parsial untuk menentukan harga opsi. Persamaan beda hingga metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Apabila indeks N untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan A dianggap konstan terhadap waktu dan ruang, maka dapat didiskretisasikan menjadi persamaan di bawah ini. Baik, untuk yang materi yang difusi ini, aku masih pakainya masih sama softwarenya, yaitu menggunakan MATLAB. Nah, karena kita tadi itu menggunakan metode eksplisit, maka
kita hanya menggunakan dua jenis, yaitu explicit continue dan explicit discontinue. Untuk explicit continue itu pemodelannya seperti ini scriptnya. Masih menggunakan MATLAB, kita juga ada metode explicit discontinue seperti ini. Nah, kalau bisa di run, nah tapi karena aku udah ada datanya, maka langsung aku perlihatkan saja datanya. Nah, jadi untuk yang materi yang difusi ini ada 4 hasilnya karena kita menggunakan 4 skema. Nanti bakal aku jelasin. Nah, di sini tuh skemanya itu ada yang metode explicit, continue, dan juga yang discontinue. Nah, di sini itu kenapa jadinya 4? Karena kita menggunakan nilai AD atau koefisien difusinya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang ini adalah metode explicit continue di mana AD-nya bernilai positif. Nah, sedangkan ini metode explicit continue dengan nilai AD-nya itu negatif. Kemudian yang ini tuh metode explicit discontinue dengan AD-nya bernilai positif. Dan ini adalah metode explicit discontinue dengan AD bernilai negatif. Di sini sudah jelas ya perbedaannya, bahwasanya untuk yang AD-nya bernilai positif, baik itu yang continue maupun discontinue, ini memiliki grafik yang lebih baik daripada atau lebih stabil daripada grafik yang memiliki AD-nya itu negatif. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu akan kami jelaskan di PPT-nya tadi. Nah, jadi dari dua skema itu, lebih tepatnya 4 skema karena kita menggunakan AD plus dan AD negatif, dapat diambil kesimpulan bahwa skema eksplisit yang paling stabil merupakan skema eksplisit yang memiliki koefisien AD positif, yaitu skema 1 dan skema 3. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan ketidakstabilan pada kasus yang memiliki nilai koefisien difusi atau AD-nya itu negatif. Nah, hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis stabilitas von Neumann pada Rizola 2020 sebagai berikut. Dengan nilai gamma itu kurang dari 1, maka skema explicit root dapat dikatakan stabil atau conditionally stable. Baik, kemudian untuk yang ketiga, ini kita masuk ke materi model adveksi difusi 2 dimensi. Nah, untuk model adveksi difusi 2 dimensi ini menggunakan persamaan sebagai berikut, yang mana ini merupakan gabungan antara model adveksi dan juga model difusi. Untuk yang awal, yang ini merupakan nilai dari adveksi, dan yang AD ini merupakan persamaan difusi. Jadi ini tuh istilahnya gabungan antara adveksi dan difusi, di mana F adalah konsentrasi polutan terlarut terhadap waktu, di mana perubahan nilai ini dipengaruhi oleh U atau kecepatannya, kemudian aliran terhadap X, dan aliran terhadap Y atau sumbu vertikal, serta koefisien difusinya. Nah, berbeda dengan materi yang 1 dan 2 yang menggunakan MATLAB, untuk materi ketiga model adveksi difusi 2 dimensi ini, aku pakainya Spider. Nah, untuk Spider itu skripnya seperti ini. Nah, untuk theta ini merupakan arahnya. Jadi theta 0 ini bernilai 0, artinya itu mengarah ke utara atau arah alirannya itu ke utara. Kemudian karena kita itu menggunakan arah secara geografik, maka 0 derajat itu menuju ke utara, 90 derajat itu mengarah ke timur, 180 derajat itu mengarah ke selatan, dan 270 derajat itu mengarah ke barat. Nah, apabila ini tetanya 25, berarti dia itu memiliki pergerakan ke arah timur laut seperti itu. Nah, ini bisa kita ganti tetanya menggunakan berapa saja angkanya, tergantung dengan arah alirannya nanti. Nah, untuk hasilnya itu kita bisa run saja karena waktunya itu cukup lama untuk running dengan Spider ini, maka langsung saja saya buka hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu dapat dilihat dari video berikut. Nah, untuk hasil dari Spider ini sebenarnya sebenarnya itu memiliki banyak foto atau tangkapan saat time step-nya itu satu persatu. Nah,
Oleh karena itu dari banyak timestamp tersebut dapat digabung menjadi satu dalam bentuk format video AVI maupun MP4. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pergerakannya itu menyebar. Nah, penyebaran pergerakan polutan ini tuh bergeraknya itu secara difusi, karena dia itu menyebar dengan menggunakan koefisien difusi. Nah, karena dia itu kita bisa lihat pergerakannya itu menuju ke arah barat, berarti tadi tetanya itu sekitar 270-an. Nah, untuk pergerakannya ini menggunakan prinsip adveksi. Jadi untuk perpindahannya itu menggunakan prinsip adveksi, dan untuk penyebarannya atau perluasannya ini menggunakan model difusi. Bisa kita lihat lagi. Nah, karena ini tuh kita menggunakan model kontinu, maka polutannya itu masih terus menyebar. Namun apabila metodenya itu diskontinu, maka polutannya itu hanya koefisien difusnya itu tidak mampu untuk membuat polutan itu jauh lebih besar lagi, karena polutannya itu hanya sekali titik saja yang ada di permukaan laut. Kemudian kita masuk ke materi keempat atau materi terakhir. Untuk materi keempat ini adalah model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Nah, untuk model untuk persamaan untuk model hidrodinamika satu dimensi sederhana ini kita menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan momentum dan juga persamaan kontinuitas. Nah, untuk persamaan momentumnya seperti ini dan kontinuitasnya seperti ini. Bisa dilihat di layar. Ini persamaan momentum, kemudian yang ini persamaan kontinuitasnya. Nah, nilai awalnya itu sebelum kita memodelkan hidrodinamika itu juga bisa kita lihat dari rumus di bawah ini. Nah, dan juga kita memiliki syarat batas dengan grid tertentu. Dengan grid nolnya itu memiliki nilai elevasi berikut, dan pada hulu dengan grid Imax itu memiliki nilai kecepatan berikut. Nah, berbeda dengan materi 1, 2, 3, untuk materi yang keempat ini aku menggunakan pemodelannya itu dengan Python, atau kalau aku menggunakannya Jupyter Notebook. Nah, untuk scriptnya itu seperti ini. Nah, untuk hasilnya itu seperti apa? Nah, untuk hasilnya itu didapatkan 4 grafik seperti ini. Nah, di mana 4 grafik ini tuh berbeda antara satu sama lain. Untuk yang grafik yang pertama ini merupakan perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Nah, kemudian yang kedua ini perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid seperti ini. Dan ketiga adalah perubahan elevasi permukaan air dalam grid tertentu sepanjang waktu. Dan yang terakhir adalah perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Ini agak kurang kelihatan tulisannya karena ini formatnya PNG, jadi yang tulisan yang sampingnya ini kurang terlihat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya kestabilannya itu untuk yang perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu sepanjang waktu ini hanya sampai grid ke sekitar 500. Jadi setelah 500 ini tuh cenderung tidak stabil. Nah, di sini sudah stabil, bisa kita lihat. Kemudian untuk yang perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid ini dalam grid 70 ini masih stabil, sedangkan apabila lebih dari grid ke-70 ini cenderung kurang stabil atau tidak stabil. Kemudian perubahan elevasi permukaan air dalam grid tertentu sepanjang waktu, ini waktunya itu hanya sekitar 400-500. Jadi setelah waktu tersebut grafiknya itu kurang stabil.
Dan yang terakhir ini perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid ini juga stabil hingga pada grid ke-70. Setelah grid 70 dapat kita lihat di sini itu kurang stabil. Nah, sekian presentasi dari aku tentang responsi pemodelan oceanografi dengan 4 materi tadi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.